Sekali lagi shalom. Apa kabar saudara? Ada sukacita sore hari ini, amin? Masih semangat, amin? Masih kuat, amin saudara? Ya, mungkin ada yang sudah tiga sesi. Ya, saya percaya berkatnya juga 3 kali lipat, saudara ya. Ya, 3 kali lipat. Nah, puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan membacakan satu teks firman Tuhan sebagai perenungan kita bersama. Mari kita lihat sama-sama. Di dalam Efesus pasal yang pertama, kita akan lihat dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Saya mengajak kita untuk membaca ayat ini dulu. Dari ayat 3 sampai ayat 14, kita baca berganti-gantian. Saya akan baca ayat yang ketiga, Bapak Ibu baca ayat yang keempat, kita baca bergantian sampai ayat yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Dimulai dari saya, Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Itu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Terpujilah Tuhan dan diberkatilah kita yang mengerti dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya tekankan kata mengerti, karena dalam perumpamaan tentang seorang penabur, orang yang mendengar firman dan tidak mengerti, firman itu dicuri oleh iblis dari hatinya. Nah, saya berkata, berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, mengerti dan melakukannya. Nah, saudara yang Tuhan, mungkin bisa disampaikan slide yang ingin saya bagikan kepada kita sore hari ini. Saya bagikan dengan judul I am chosen. Atau bahasa Indonesianya, saya dipilih. Sama-sama katakan saya dipilih. Siapa yang percaya bahwa kita sejak awal dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anak-Nya? Amin, saudara yang kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau begitu khotbah ini atau ayat-ayat ini adalah buat saudara. Ya, buat kita semua. Karena kita semua adalah apa? Orang-orang yang dipilihnya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, yang menjadi ayat utama bagi kita pada sore hari ini adalah ayat yang keempat. Dikatakan di sana, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Jadi bayangkan saudara, sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita ya di dalam Dia. Dia di sini siapa saudara? Yaitu di dalam Kristus Yesus.
Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengan kata lain bahwa Allah tidak terkejut, Allah tidak kaget pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah tidak kaget pada waktu misalnya saudara jatuh dalam dosa. Allah tidak kaget lalu terkejut, lalu dia kebingungan mencari jalan keluar. Waduh, gimana ini ya? Aduh, dia jatuh dalam dosa ini, gimana jalan keluarnya? Allah tidak kaget, saudara yang kasih Tuhan. Allah tidak kaget karena dia sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat ada 3 poin yang bisa kita kita bisa lihat di ayat-ayat ini, yaitu bahwa ternyata kita dipilih untuk menyembah, kita dipilih untuk menjadi anak-anaknya, dan kita dipilih untuk memiliki kepastian di dalam Dia. Nah, next lagi, maka saudara kasih Tuhan, yang pertama kita melihat bahwa kita dipilih untuk menyembah. Next slide. Dikatakan di sana Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Next slide. Maka saya akan menyampaikan satu fakta kepada saudara bahwa Bapak Ibu, Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 yang kita baca tadi, itu dalam bahasa aslinya adalah satu kalimat panjang, yaitu 200 kata tanpa jeda. Tanpa jeda. Dengan kata lain, gaya kalimatnya bukan cerita, tapi sebenarnya ini adalah sebuah doksologi, atau dengan kata lain, ayat-ayatnya Bapak Ibu baca tadi bukan cerita, tapi sebuah lagu. Sebuah lagu. Ya, kalau kita baca Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita melihat kok panjang banget kalimatnya. Diulang-ulang, ada kalimat ini ulang-ulang. Loh, tadi kita lihat lagu berapa kali diulang kata terhubung, sudah. Sampai 3 kali kan? Terhubung denganmu. Apa tadi? Kesukaanku. Pertama. 2 lagi. Terhubung denganmu. Hatiku Ketiga. Terhubung denganmu. Kenapa diulang-ulang? Karena ini bukan cerita, ini lagu. Ini ekspresi emosional dari penciptanya. Siapa yang menciptakan lagu terhubung dengan kamu ini, saudara? Waduh. Bapak rock and roll Indonesia, Bapak. Itu tagline-nya rock and roll, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini lagunya Paulus. Ini pujian penyembahannya Paulus. Dari mana kita bisa membuktikan, saudara yang kasih Tuhan? Nah, itu perkamen yang saya tunjukkan kepada saudara, itu adalah perkamen asli loh. Itu perkamen asli yang ditulis oleh para bapak-bapak gereja waktu mereka menyalin teks asli perjanjian baru, mereka tulis dalam perkamen seperti ini. Dan ini adalah Efesus pasal 1, Efesus pasal 1. Nah, terbukti hanya ada satu kata kerja utama di dalam ayat 3 sampai 14 itu. Kata kerja itu adalah eulogetos atau terpujilah Allah. Hanya satu kata kerja utama. Dengan kata lain Bapak Ibu, itu membuktikan bahwa ini dari ayat 3 sampai 14 adalah satu kalimat panjang non-stop. Nah, kenapa Paulus memilih gaya seperti itu dalam teks ini? Sederhana, dia sudah sampaikan alasannya di dalam ayat yang keempat. Karena Ia telah memilih kita. Karena Allah telah memilih Paulus, maka Paulus mengungkapkan, mengekspresikan sukacita karena pemilihan itu dalam bentuk sebuah penyembahan, dalam sebuah lagu. Maka Bapak Ibu, next slide, saya berkata begini, ternyata pemilihan menyebabkan penyembahan. Kenapa kita menyembah Tuhan? Karena kita sudah dipilih. Ya. Jadi saudara menyembah bukan karena saudara sedang baik-baik saja. Saudara menyembah karena saudara tahu dan saudara yakin saudara dipilih. Itulah sebabnya penyembahan bukan respon emosional, tapi respon teologis. Artinya begini Bapak Ibu, penyembahan itu tidak berasal dari emosi kita, tapi berasal dari keyakinan kita secara teologis bahwa aku dipilih. Ya, kalau aku tahu aku dipilih, maka aku menyembah. Itulah sebabnya begini saudara,
apapun keadaan emosional saudara, teologi saudara tidak boleh berubah. Misalnya, apa teologi yang saudara yakini? Contoh, Yesus adalah Tuhan, itu teologi. Kalau pada waktu saudara diberkati, tetap Yesus adalah Tuhan. Pada waktu saudara mengalami masalah, tetap Yesus adalah. Artinya apa? Teologinya tidak berubah, emosinya mungkin berubah. Jadi artinya saudara yang kasih Tuhan, begini, pada waktu Paulus mengungkapkan ini, dia ada di dalam penjara. Pada waktu dia menciptakan lagu ini, dia ada di dalam penjara. Oh, saya tidak tahu apakah Pak Anton waktu menciptakan lagu yang tadi juga dalam penjara, saya tidak tahu. Saudara. Ya ini kan penjaranya bisa apa saja saudara ya. Mungkin bisa penjara keuangan gitu ya, bisa penjara masalah kesehatan. Saudara, saya tidak tahu. Tapi biasanya lagu yang indah itu tercipta dari keyakinan teologis, dari keyakinan hati. I know. Jadi bukan sekedar I believe, but I know. Jadi bukan sekedar, oh saya percaya saya dipilih. No, itu level dasar. Level yang lebih tinggi adalah apa? Saya tahu saya dipilih. Sejak kapan? Sebelum dunia dijadikan. Saya tahu saya sudah dipilih. Maka Bapak Ibu guys Tuhan, kalau saudara sudah yakin bahwa saudara dipilih, itu otomatis saudara menyembah. Penyembahan itu menjadi sesuatu yang otomatis. Itu menjadi kerinduan kita. Itu menjadi hasrat kita saudara. Ya. Bayangkan misalnya kalau saudara dikatakan Anda dipilih mewarisi warisan 100 miliar. Anda sudah yakin bahwa warisan itu akan pasti jatuh ke tanganmu. Saudara guys Tuhan. Kira-kira saudara apa yang saudara lakukan? Otomatis yang kasih warisan itu dibaik-baikin saudara. Betul gak saudara? Kalau bisa di WA setiap hari, kirim firman Tuhan setiap hari saudara. Ya, misalnya kalau kakek opa, selamat pagi opa gitu ya. Apa kabar opa? Karena kita tahu kita pasti akan mewarisi 100 miliar. Nah saudara guys Tuhan artinya apa? Keyakinan kita bahwa kita dipilih itu melahirkan penyembahan. Maka next slide, saya berkata begini, next slide lagi. Apa yang sudah ditentukan di masa lalu, yaitu di dalam kekekalan, tidak dapat dibatalkan oleh masa lalumu sekarang. Kapan kita ditentukan untuk diselamatkan dalam Kristus? Sebelum dunia dijadikan, di dalam kekekalan. Berarti kalau saudara punya masa lalu hari ini, saudara punya masa lalu dikecewakan, dikhianati, ditinggalkan, dilukai, itu tidak dapat merubah dan membatalkan yang ditentukan sebelum dunia dijadikan, di dalam kekekalan. Jadi kalimatnya seperti ini, apa yang sudah ditentukan di masa lalu, dalam kekekalan, tidak dapat dibatalkan oleh masa lalumu sekarang. Apapun masa lalu. Saya tidak tahu apa masa lalu saudara sekarang hari ini. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, kalau saudara ada hari ini, saudara sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Katakan amin saudara. Itu yang membuat ada saudara menyembah Tuhan. Jadi pemilihan menyebabkan penyembahan. Bukan keadaan. Yang kedua Bapak Ibu, next slide. Pemilihan itu kita dipilih dalam identitas. Nomornya harusnya 2 saudara ya. Dari mana kita tahu bahwa identitas kita itu jelas? Kita lihat bahwa di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, ada satu kalimat yang diulang-ulang, yaitu sebab di dalam Dia. Next slide. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu, dari ayat 3 sampai ayat yang ke-14, kalau Bapak Ibu perhatikan warna merah yang saya berikan warna merah itu. Coba lihat Bapak Ibu, warna merah itu apa yang tertulis di situ, saudara guys Tuhan? Oke, belum. Mundur. Oke. Dalam Kristus, di dalam Dia. Oleh Yesus Kristus, di dalam Dia, dalam Kristus, di dalam Dia, pada Kristus, di dalam Dia. Maka frasa en Cristo atau di dalam Kristus untuk hal ini dalam konteks ini muncul kurang lebih 12 kali.
Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu guys Tuhan, apa artinya buat kita bahwa Paulus sedang membangun suatu identitas atau kategori atau filsafat hidup. Filsafatnya bernama En Christo. Saudara tahu filsafat stoikisme? Oh, itu filsafat mereka. Filsafat kita bukan stoikisme. Filsafat kita adalah En Christo. Di dalam Kristus. Jadi Paulus sedang membangun sebuah identitas. Dia mengajarkan jemaat Efesus, engkau harus tahu bahwa engkau di dalam Dia, engkau tidak akan pernah berubah identitasnya. Mau hari ini, mau sampai masa depan, apapun yang terjadi dengan dunia, identitasmu tidak akan pernah berubah. Apapun masa lalumu, identitasmu tidak akan pernah berubah. Apapun posisi finansialmu, identitasmu tidak akan pernah berubah. Identitasmu selalu sama, yaitu engkau di dalam Kristus. Katakan amin, saudara. Maka Bapak Ibu Kristus, saudara pulang dari gereja hari ini, saudara bawa satu filsafat hidup. Apa itu? En Christo. Apa bahasa Indonesianya? Di dalam. Artinya segala sesuatu yang saudara kerjakan di dalam Kristus. Katakan amin, saudara. Kenapa saudara menikah? Di dalam Kristus. Saya menikah karena Kristus. Bukan untuk mencari bahagia, tapi untuk Kristus. Kenapa saudara bekerja? Di dalam Kristus. Saya bekerja untuk Kristus. Bukan untuk sekedar saya kaya raya, untuk sekedar saya bahagia, bukan. Tapi untuk Kristus. It's not about me, it's about Christ. Itu artinya filsafat hidup di dalam Kristus. Oh, jadi hari-hari ini Bapak Ibu dan Tuhan, banyak orang Kristen lebih suka filsafat dunia. Saya lihat ada banyak anak-anak muda Kristen lebih menggandrungi filsafat stoikisme daripada filsafat Alkitab, daripada Injil, saudara kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini saudara diajarkan satu hal, bahwa identitas saudara bukan ditentukan oleh keadaan ekonomi atau finansialmu, bukan oleh kesehatanmu, bukan oleh kegantenganmu, bukan oleh pelayananmu. No. Identitasmu ditentukan oleh kalau engkau ada di dalam Kristus. Katakan amin. So, selalu katakan kepada dirimu, saya di dalam Kristus. Orang merendahkan aku tidak tersinggung. Orang aku sudah di dalam Kristus, ngapain tersinggung? Tapi kalau engkau menaruh identitasmu pada kegantenganmu, sekali orang bilang padamu, kok kamu jelek, kamu langsung tersinggung. Karena identitasmu pada kegantenganmu. Kalau engkau menaruh identitasmu pada bagusnya suaramu, pada bagusnya khotbahmu, pada bagusnya pelayananmu, sekali orang mengkritik pelayananmu, kau tersinggung. Karena identitasmu ada pada pelayanan. Wah, coba cek hati kita, kapan terakhir kita tersinggung? Amin, saudara. Oh, itu perlu kita cek, saudara. Kapan terakhir saya tersinggung ya? Oh, saya tersinggung gara-gara dibilang khotbahku kurang bagus. Berarti selama ini aku taruh identitasku pada bagusnya khotbahku. Maka saya harus rubah. No, identitasku en Christo. Mau apapun dibilang aku jelek, mau apapun dibilang aku miskin, tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak becus, aku di dalam Kristus. Gaya hidupku, filsafat hidupku berguna, berarti bagi Kristus. Katakan amin, saudara. Oh, ini merubah kita, saudara. Ini merubah kita. Stoikisme gak ada apa-apanya, saudara, dibanding filsafat ini. Karena stoikisme itu sebenarnya mengajarkan kita untuk kebal terhadap rasa sakit. Kita dilatih untuk kebal. Jadi kalau disakiti, kau cuek aja, itu stoikisme. Jadi kita dilatih untuk kebal terhadap rasa sakit. Tapi Injil jauh lebih tinggi dari itu. Dia berkata, kalau kau disakiti, akui itu sakit. Tetapi pada waktu engkau disakiti, engkau berkata,
aku mengampunimu, bukan karena kau kebal terhadap rasa sakit, tapi karena engkau tahu ada Kristus yang membasuh rasa sakitmu. Katakan amin. Lebih tinggi kan? Katakan amin. Katakan Injil lebih tinggi dari filsafat dunia. 1, 2, 3. Tepuk tangan buat Yesus Kristus, saudara. Tepuk tangan. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Itulah sebabnya di next slide saya berkata, identitas mendahului aktivitas sebelum ini. Identitas mendahului aktivitas. Identitas kita mendahului aktivitas kita. Jadi jangan tanya dulu, bagaimana ya saya bisa melayani Tuhan? Kalau saya selalu berkata, kalau saya diundang untuk memberi seminar kepada para gembala, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya selalu mengajar kepada para gembala. Yang pertama engkau ajar kepada jemaat bukan bagaimana cara melayani. Yang engkau ajarkan kepada jemaat adalah pertama-tama kasih tahu mereka identitas mereka apa. Supaya pada waktu mereka melayani, mereka nggak cari identitas lagi. Kalau jemaat tidak diajari siapa dia akan cari identitas di mimbar, di panggung. Makanya ketika dia tidak dikasih jabatan, dia marah. Nggak kasih sumbangan lagi. Yang tadinya donatur, berhenti jadi donatur. Kenapa? Karena identitasnya tidak jelas. Bapak Ibu. Tapi kalau udah diajari identitasmu di dalam Kristus, kau punya jabatan atau tidak, itu bukan masalah. Kau punya pelayanan atau tidak, itu bukan masalah. Selama engkau di dalam Kristus. Maka Bapak Ibu, dia tidak gampang tersinggung. Dia tidak gampang pindah gereja. Dia tidak gampang ngata-ngatain gembalanya. Gak gampang. Dia tahu siapa dia. Maka identitas harus mendahului aktivitas. Ya. Amin saudara. Saudara, next slide saya berkata begini. Banyak orang hari ini mencari nilai diri dari pencapaian, penerimaan sosial atau validasi manusia. Padahal harusnya next slide, sebelum kita melakukan sesuatu, Paulus menegaskan siapa kita di dalam Kristus. Ya, next slide lagi, dan dia berkata kita adalah anak-anaknya, menjadi anak-anaknya. Yang menjadi di situ dari bahasa huetesia adalah adopsi. Ini biasanya digunakan dalam dunia Romawi untuk memberi status hukum penuh, menghapus identitas lama, menjamin hak waris. Contohnya itu waktu Julius Caesar mengadopsi Augustus. Augustus itu adalah kaisar yang memerintahkan sensus penduduk pada waktu Yesus lahir. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Jadi pada waktu Julius Caesar mengadopsi Augustus dan Augustus diadopsi, pada akhirnya dia mewarisi kerajaan Romawi dari Julius Caesar. Artinya dia diakui secara hukum penuh. Demikian yang dilakukan Tuhan kepada kita. Kita awalnya bukan anaknya, tapi kita diadopsi menjadi anak-anaknya. Makna teologisnya adalah begini, kita tidak sekedar diampuni, tapi kita diangkat secara legal sebagai anak. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itulah sebabnya di next slide saya berkata, Kristus bukan hanya sekedar alat keselamatan. Kristus adalah ruang keselamatan di mana kita masuk ke dalamnya. Kristus bukan sekedar jalan tol menuju surga. Meskipun dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Betul dia mengatakan itu. Tapi dia bukan sekedar jalan, dialah hidup itu sendiri. Dia bukan sekedar alat, sama seperti kalau kita menganut satu agama. Kalau kita menganut agama ini, agama A, agama B, kita menjadikan agama sebagai jalan ke surga. Kristus bukan sekadar alat ke surga. Kristus adalah ruang keselamatan itu di mana kita harus masuk ke dalamnya. Katakan amin saudara. Itu identitas kita. Makanya kita dikatakan en Kristo, di dalam Kristus. Karena kita masuk ke dalam. Kapan itu? Waktu kita dibaptis. Waktu kita dibaptis. Oh, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, engkau bersatu dengan kematian Kristus dan bersatu dengan kebangkitannya. Kita masuk di dalam Kristus. Jadi kita bukan sekedar menuju surga, kita sudah di dalam surga. Katakan amin. Oh. Jadi Bapak Ibu, kita sudah dalam surga, saudara Kristus. Ya. Pak Gembala sering mengatakan kepada kita kan, kita dipersiapkan untuk menikmati surga yang sepenuhnya nanti.
Di langit baru dan bumi baru. Betul. Surga yang sepenuhnya nanti kita nikmati di sana. Tapi hari ini kita sudah ada di dalam Kristus itu. Kita sudah ada di dalam surga itu. Pada waktu Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan kita masuk tinggal di dalam Kristus. Itulah sebabnya kita kemana-mana harus bawa Jangan suka memaki orang. Itu neraka. Oh ya. Hei, kalau ada orang yang lemah, ada office boymu di kantor, dia lalai, gelas jatuh, jangan maki-maki dia. Hei, berikan dia surga. Oke, berikan dia motivasi. Besok jangan ulangi lagi ya. Apa-apa, ya. Tidak usah takut, ya. Kelalaian kamu pelajari, jangan ulangi lagi. Hei, kalau kita maki-maki dia, kamu ANJBABI, identitasnya hancur. Itu jadi neraka buat dia. Kau tidak membawa surga, kau membawa neraka. Katakan, saya mau bertobat. 1, 2, 3, saya mau bertobat. Pak, Bu, kita enggak kebal terhadap mulut yang jahat. Kita semua mulutnya jahat loh. Jangan saya mengatakan ini berarti Pak Pendeta udah sempurna. Tanya sama istri saya. Saya berkhotbah ini supaya jadi pelajaran buat saya juga. Saya mau bertobat. Supaya kemanapun saya pergi saya bawa surga. Loh, saya udah di dalam Kristus kok. Saya sudah di dalam surga. Kenapa saya bawa neraka kepada orang? Kalau saya menikahi istri saya harus pastikan dia ada di dalam surga di rumahku. Jangan sampai saya bawa neraka kepada istri dan anak-anakku. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, filsafat hidup kita adalah di dalam Kristus. Next slide. Seringkali masalah kita bukan kurang iman, tapi salah lokasi hidup. Kita tidak ada di dalam Kristus. Kita ada di dalam dunia. Ya, betul. Dia punya pengharapan, punya iman yang besar, tapi salah lokasi. Lokasinya masih dalam dunia. Kita harus masuk dalam Kristus. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, di next slide saya berkata begini, jangan sampai kerohanian kita hanya untuk konten sosial, tapi kehilangan konteks en Kristo. Saya berkhotbah, saya melayani, hanya sekedar ambil videonya, potong jadi konten sosial. Konten media TikTok. Tapi kehilangan konteks en Kristo tadi. Saya tidak melakukan khotbah ini di dalam Kristus. Saya melakukannya di dalam daging. Keinginan daging. Wah, jangan sampai kerohanian kita dalam konteks konten. Kenapa saya menyinggung ini Bapak Ibu? Kita ada di 2026 di mana konten sosial bisa memakai kasus apa saja. Segala sesuatu dikontenin hari ini. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Iya. Masalah rumah tangga jadi konten. Yang penting engagementnya naik. Masalah etikanya sah atau tidak urusan belakangan. Yang penting jadi konten dulu. Orang Kristen jangan sampai sama dengan dunia, katakan amin. Pada waktu kita bikin konten, pastikan itu en Kristo, di dalam Kristus, bukan dari kedagingan kita. Maka yang ketiga Bapak Ibu, yes Tuhan, ada kepastian. Kita dipilih untuk memiliki kepastian. Dikatakan di situ supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, next slide. Saya menyampaikan satu fakta kepada saudara. Pada waktu kita mengobservasi ayat 3 sampai ayat 14, kita akan menemukan kata memilih, menentukan, menjadi, penebusan, pengampunan, mendapat bagian, dimeteraikan, jaminan. Bapak Ibu tahu, itu semua istilah-istilah hukum ekonomi politik muncul kurang lebih 8 kali. Di dalam satu konteks. Dan yang paling akhir dan yang paling penting ada di ayat 14, yaitu kata jaminan. Yunani arabon berarti dalam bahasa Indonesia bisa diartikan uang muka atau deposit atau DP.
Itu istilah ekonomi. Bapak Ibu, kenapa Paulus menggunakan istilah-istilah hukum, ekonomi, politik di dalam tulisannya? Apa tujuannya Bapak Ibu kasih Tuhan? Maka saya mengatakan, next slide saya berkata begini, keselamatanmu sah secara hukum, mengikat secara ekonomi, dan tidak bisa diganggu secara politis. Apapun keadaan hukum di Indonesia hari ini, keselamatanmu, apapun keadaan ekonomimu, keselamatanmu tidak berubah. Apapun keadaan politik dunia, keselamatanmu tidak berubah. Apapun yang terjadi di dunia, semuanya tidak dapat merubah keselamatan yang sudah ada dalam Kristus. Itu mengikat secara kuat, secara hukum, secara ekonomi, dan secara politik. Next slide. Maka arabon itu artinya tadi, arabon jaminan Roh Kudus dalam dirimu adalah DP atau arabon keselamatanmu. Keselamatanmu penuh diterima kelak di dalam tubuh yang baru. Tapi hari ini engkau sudah menerima DP-nya, depositnya. Dari mana engkau tahu bahwa engkau sudah diselamatkan? Aku tahu aku sudah diselamatkan karena Roh Kudus tinggal di dalamku. Dari mana aku tahu Roh Kudus tinggal di dalam aku? Pada waktu aku berbuat dosa, aku seperti cacing kepanasan. Aku buru-buru mau keluar. Tapi kalau engkau melakukan dosa, engkau nyaman dalam dosa itu, I doubt Holy Spirit dwell in you. Aku meragukan Roh Kudus tinggal di dalam. Tapi kalau engkau melakukan dosa, engkau cacing kepanasan, pengen keluar dari dosa itu tanda Roh Kudus ada di dalammu. Kalau Roh Kudus ada di dalammu, itu DP keselamatan. Engkau tahu, engkau pasti masuk surga. Katakan amin, saudara. Ya, iman Kristen itu bukan abstrak loh, saudara. Iman Kristen itu bukan ngamang-ngamang di atas langit kayak filsafat abstrak, bukan. Saya mau katakan kepada saudara, iman Kristen itu kebenaran Kristen yang bisa dihidupi setiap hari. Saya bilang tadi, kalau kau hidup dalam dosa dan kau nyaman dalam dosa itu, jangan-jangan kita belum di dalam Kristus. Tapi kalau kau ada di dalam dosa dan engkau seperti cacing kepanasan sampai keluar dari dosa itu tanda engkau punya Roh Kudus. Itu tanda engkau sudah dalam Kristus. Dan itu DP keselamatan. Katakan amin, saudara. Ya. Selain kasih Tuhan, dalam dunia kuno pemberi jaminan menanggung resiko penuh jika perjanjian batal. Artinya Allah mengikat dirinya sendiri. Kepastian keselamatan berbiaya bagi Allah. Karena dia yang membuat perjanjian. Dia yang menginisiasi perjanjian. Secara hukum, politis, dan ekonomi. Dia yang menginisiasi. Maka biaya perjanjiannya tertanggung kepadanya. Itulah sebabnya dia harus turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menanggung biayanya, yaitu darah yang mahal. Katakan amin, saudara. Supaya apa? Supaya perjanjian keselamatan antara kita dengan Allah tidak terbatalkan sampai selama-lamanya. Biayanya sudah dibayar lunas dengan darahnya. Bapak Ibu, perbuatan baikmu tidak bisa menambahkan 1 sen pun dalam biaya itu. Kalau saudara pikir saudara melayani, saya pelayanan di sini bisa menambah biaya itu, saya mau sumbang 10.000 biayanya gitu. Dengan perbuatan baikku, raizo. Lalu lunas. Yang tanggung siapa? Yang menginisiasi perjanjian, yaitu Allah sendiri. Dan dia bayar dengan darahnya di atas kayu salib. Next slide. Maka Bapak Ibu next slide lagi. Mungkin hari ini ada yang datang ke gereja, tapi belum datang kepada Kristus. Oh, ada banyak. Datang ke gereja, tapi tidak datang kepada Kristus. Datang ke gereja cuma sekedar konten. Cuma sekedar aktivitas. Ada yang melayani, tapi hidup tanpa kepastian. Ada yang percaya, tapi belum pernah benar-benar tinggal di dalam Kristus. Maka, next slide. Efesus 1 memanggil kita bukan untuk membuktikan diri, tetapi untuk masuk dan tinggal ke dalam apa yang sudah Allah kerjakan. Katakan amin, saudara kasih Tuhan. Ya, semua ayat-ayat yang kita baca tadi, tujuannya cuma satu. Hai umatku,
nggak perlu membuktikan diri kepada siapa-siapa. Mari tinggal di dalam apa yang sudah aku kerjakan. Ya, Yesus bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Apa yang sudah dikerjakan Yesus? Dia datang ke dalam dunia. Dia memenuhi semua hukum Taurat. Dia melakukan mukjizat. Dia mati di atas kayu salib. Dia menderita. Dia masuk ke dalam kubur, dalam maut. Dan dia bangkit dari antara orang mati. Yesus mengundang kita untuk tinggal di dalam apa yang sudah dikerjakan oleh Allah itu. Tidak perlu membuktikan diri melalui perbuatan baik, melalui pelayanan. Itu semua tidak menambahkan apapun pada keselamatan kita. Itu perbuatan baik kita gunanya apa, saudara? Untuk menguduskan kita semakin serupa dengan Kristus. Pelayanan kita di sini menguduskan kita semakin serupa dengan Kristus. Tapi biaya keselamatan yang sudah lunas. Maka Bapak Ibu, mari kita tinggal di dalam itu, kita rest, kita istirahat. Karena kita tahu kita dipilih untuk menyembah, kita dipilih untuk memiliki identitas sebagai anak-anak Allah. Dan kita dipilih untuk pasti masuk dalam kekekalan. Katakan amin, saudara kasih Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, Bapak Ibu.